Mau saya kocok Ya. atau dikocok sendiri? Enaknya dikocokin. Enak dikocokin ya. Oke. Apalagi kalau misalkan kerjanya SPB itu karena pasangannya ya SPG, semangat sekali. Ini kok terlalu fokus karena yang belinya cewek. Itu. Halo semua, jumpa lagi di Ajay Art Education dan kali ini di segmen Ruang Pribadi. Setiap orang punya cerita yang hebat untuk diperdengarkan. Tidak harus orang pesohor atau juga orang-orang hebat, tetapi teman terdekat kita pun kadang mempunyai cerita yang hebat yang patut kita dengarkan. Dan salah satu teman dekat saya juga ini ada Bang Niko. Selamat malam. Gimana nih salamnya? Salam ke PKM ya. Agak susah juga. Agak nervous. Ya, di luar cuaca tadi cukup tidak mendukung ya, cukup tidak bersahabat, hujan. Hujan tadi. Bang Niko jauh dari Majalengka, Kang Niko. Perjalanan Lumayan. Ya, Majalengka sampai ke sini itu 25 kilo kurang lebih. Wah, jadi terima kasih untuk kehadirannya sudah mau menyambangi kediaman saya. Sudah mau menghadiri undangan saya begitu. Untuk ngobrol-ngobrol sih sebenarnya. Ya. Tayangan ini sudah memenuhi kriteria protokol kesehatan ya, kita bawa masker juga. Kang Niko juga bawa masker, tapi karena ini udah di rumah ya dibuka juga biar ngobrolnya enak. Malam ini kita punya seperti biasa, sebelum kita tanya-tanya tamu saya punya apa nih? setumpuk kartu Kang Niko. Biar lebih rileks ya. Mau saya kocok atau dikocok sendiri? Enaknya dikocokin. Enak dikocokin ya. Oke, saya kocokin. Kita baca kartunya secara umum tentang Kang Niko ya. Silakan ambil satu. Disclaimer, ini bukan ramalan ataupun juga hal-hal yang berbau hal seperti itu. Kita hanya seru-seruan dan juga pembacaan karakter aja. Pipe cup. Iya. Kang Niko ini orangnya, kata kartu ya. Kang Niko ini orangnya punya banyak sekali mimpi, punya banyak sekali keinginan, tetapi kadang dia sering dihantui kebimbangan oleh dirinya sendiri, begitu. Entah kebimbangan seperti apa, nanti kita tanya-tanya. Itu satu kartu yang pertama. Oke Kang Niko, langsung saya tembak dengan pertanyaan pertama ya. Sebelumnya Kang Niko ini teman saya juga di tempat kerja yang lama ya, di sebuah swalayan di Majalengka juga. Nah, saat itu Kang Niko jadi SPB ya? SPB ya. Iya benar. Oke. Bisa dijelaskan nggak SPB itu apa? Terus juga mungkin gambaran kerjanya seperti apa sih? Mungkin pertama bisa dijelaskan tentang SPB itu ya, kepanjangan. Singkatan. Singkatan. Ya. Singkatan dari, kan ada SPB, ada SPG. Ya. Kalau SPG kan Sales Promotion Girl ya. Kalau B-nya? Kalau B itu boy. Boy. Oke, berarti Sales Promotion Boy. Yang mana kerjanya seperti apa itu? Kalau kerjanya sih ya banyak ya kalau dijelaskan. Intinya sih kalau Sales Promotion Boy itu ya berarti mempromosikan suatu produk gitu. Mempromosikan suatu produk, oke. Kebetulan saya waktu itu kan di produk sepatu sendal gitu ya. Sepatu sendal Cewek. Oke. Jadi tugasnya ya intinya kan jualan gitu. Jualan. Ya. Oke, jualan dengan seragam yang lebih necis ya, yang lebih
branded gitu. Dia brand itunya. Ya. Oke. SPB itu secara singkatan mungkin berarti tadi sales promotion boy. Oke. Jadi ada SPG, ada SPB. Nah, jarang sekali diungkapkan, mungkin teman-teman juga kurang begitu tahu juga, tapi ada yang tahu juga ya, berarti nggak harus cewek untuk jadi sales ya. Sales promosi itu cowok juga bisa. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin cari kerja, ternyata ada banyak jenis pekerjaan. Tidak hanya dokter, guru dan lain sebagainya yang sering biasa disebut, tapi ada juga ini salah satunya SPB. Berapa lama Kang? Saya agak lupa. Waktu itu kurang lebihnya 2 tahun. 2 tahun. Ya. Wah, lama ya. Pantesan ya kita bisa dekat. Ya. Kalau SPB sendiri Kang Niko ya, tadi abang sekarang akang, saya sering agak kurang fokus panggilan nih ya. Ya udah pokoknya Kang Niko. Sunda, orang Sunda. Akang aja ya. Kang Niko baik. Di SPB itu yang sering kali bukan membingungkan, jadi pertanyaan di teman-teman saya khususnya, di kalangan saya khususnya, itu kalau SPB itu atau SPG itu kerjanya sama siapa? Nah, gitu. Apakah sama swalayan yang menaunginya atau sama merek yang kita bawa? Jadi kita itu sebenarnya kerja itu ke dua lembaga, dua naungan lah gitu ya. Ya. Satu ke si pemilik produk itu sendiri. Pemilik produknya, oke. 2 ke sama pemilik swalayan itu sendiri. Pemilik tempatnya. Gitu ya. Oke. Secara pekerjaan berarti ada di 2 tempat tersebut, dua naungan tersebut. Naungan. Nah, oke. Secara administrasi mungkin masuknya ke administrasi gimana? Pendataan karyawan kita tercatat di mananya? Di merek yang bersangkutan. Di merek berarti. Oh, di merek ya. Tapi kehadiran dan lain sebagainya nanti ada kaitannya dengan tempat kita bekerja. Oke. Contoh nih, misalkan teman-teman yang kerjanya ternyata diterima kerja di SPB jam tangan misalkan. Nah, si jam tangan ini nanti kerjasama dengan tempat berjualannya seperti itu ya. Nanti ada kerjasama bahwa si jam tangan ini ngasih orangnya tadi SPB tersebut atau SPG tersebut untuk bekerja menjaga stand atau counter yang ada di tempat penjualan tersebut, di swalayan tersebut. Jadi orangnya dari si jam tangannya, digajinya juga dari situ ya, dari produknya, tetapi setiap harinya kerja di tempat itu gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Belum banyak orang yang tahu. Iya benar, tidak banyak orang yang tahu. Jadi taunya misalkan sebutlah brand besar swalayan A misalkan ya, taunya ya kita kerja di sana gitu, digaji di sana dan lain-lain, padahal secara penggajian dari produk itu sendiri. Kalau misalkan kita jadi SPB itu setiap bulannya ada target. Kalau saya sendiri itu di produk saya sendiri ada targetnya. Ya, jadi tiap bulannya ada target. Ketika misalkan kita mencapai target atau tidak mencapai target, ada konsekuensi? Paling enggak sih. Enggak? Iya. Atau tergantung brand? Tergantung brand lah. Tergantung brandnya. Oke, jadi mungkin beda-beda. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan ada pendapat atau opini kita yang berbeda, ya mungkin produknya berbeda, silahkan boleh komen di kolom komentarnya ya kalau ada yang beda. Ini tidak bermaksud mendiskreditkan satu produk atau yang lainnya. Ini hanya berdasarkan pengalaman Kang Niko di lapangan seperti itu. Oke, dilanjutkan. 2 tahun jadi SPB. Suka dukanya ya mungkin dari dukanya dulu ya. Dukanya mungkin
tidak mencapai target mungkin ya. Iya, ketika tidak Bulanan, mencapai ya. target. Oke. Itu kalau dari apa namanya brand kita sendiri Mhm. ya paling dikena teguran aja gitu. Teguran. Oke. Kalau mohon maaf, saya agak lompat pertanyaannya. Kalau misalkan kontrak kerjanya, apakah itu langsung tadi kan 2 tahun? Apakah langsung 2 tahun atau berkala waktu itu? Waktu itu tuh saya sendiri per 6 bulan. Per 6 bulan. Berarti per 6 bulan diperpanjang mungkin Iya. kontraknya ya. Tergantung Lagi kriterianya, tergantung apa kinerja kita mungkin. kinerja ya. Absensi juga ngaruh. Absensi ngaruh. Ya. Nah, teman-teman untuk yang saya tahu begitu ya, untuk lulusan-lulusan baru, terus karyawan-karyawan sekarang biasanya banyak sekali yang menyepelekan masalah absensi nih, Kang. Benar. Nah, ini salah satu teman saya juga, Kang Niko, absensinya salah satu yang baik juga, dan memang penilaian terbesar biasanya disumbang dari absensi gitu ya. Jadi kalaupun sepinter-pinternya kita, sepandai-pandainya kita, kalaupun absensinya jelek itu berpengaruh buruk juga terhadap penilaian kinerja kita ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang baru bekerja apalagi jangan malas-malas ya. Harus semangat. Harus semangat. Oke. Apalagi kalau misalkan kerjanya SPB itu karena pasangannya ya SPG, semangat sekali. Dan Kalau cantik ya, Pak? pasangannya itu cantik gitu ya. Iya. Untuk fisik gitu. Iya, dan bisa dilihat juga teman saya ini ya, segi penampilan juga ya sangat lumayan sekali. Jadi untuk SPG mungkin salah satu tidak wajib, tapi salah satu syaratnya mungkin berpenampilan menarik. Ya, begitu kan ketika melamar juga. Oke, di produk sepatu sandal ya. Satu sendal. Kalau misalkan saya jalan-jalan nih di supermarket atau juga di swalayan tempat penjualan fashion seperti itu ya. Misalkan saya tuh sering ke tempat sepatu dan hanya menemukan sebelah nih. Oh iya. Ya, kan biasanya kayak gitu ya, yang sebelahnya disimpan. Iya. Apakah ada pengalaman menarik misalkan ketika ngasih yang satunya ternyata wow, di dalamnya kanan semua gitu. Oh itu ya lumayan sering lah ya. Sering? Nggak terlalu sering sih. Oh iya. Beberapa kali gitu Beberapa lah kali pernah ya, berarti misalkan saya konsumennya, Kang Niko ada yang nomor ini enggak gitu ya. Nanti mungkin itu prosedurnya ngambil dulu ke belakang, Ya, ke gudang. ke gudangnya. Oke, itu pengalaman Kang Niko ya. Jadi beda-beda juga di setiap swalayan. Mungkin ada yang langsung dijejerkan 2 gitu ya, sepasang. Ya. Ada juga yang sistemnya dipajangnya salah satunya aja Ya. ya, modelan yang kirinya misalkan atau yang kanannya, baru nanti kita sebagai pramuniaganya atau SPB-nya melayani ya dengan cara mengambilkan pasangannya. Iya. Pernah ada yang tertukar pasangannya? Seperti sinetron misal. Pernah juga. Oke. Waktu itu saya tuh pernah ya kanan dua-duanya atau kiri dua-duanya kayak Ya. kalau enggak beda nomor gitu. Beda nomor. Ya. Kalau komplain itu jatuhnya ke saya biasanya. Curhat ya. Iya, berarti ketika teman-teman di atas, teman-teman di lantai 2 atau di lantai 1 ada kesalahan, yang komplain pertamanya ya ke saya, ke Warau juga, ke teman-teman di CSO ya untuk saat itu. Ya, benar-benar. Jadi itu hal yang cukup lumrah ya ketika ketuker. Biasanya kenapa itu? Itu biasanya ya karena mungkin terlalu capek gitu ya, kita kan kerja sendiri ya, jadi Oh iya, untuk produk itu sendiri ya. mungkin capek Atau lagi nggak fokus? kalau bisa nggak fokus, lagi iya. banyak pikiran lah atau Lagi banyak pikiran. Oke. soalnya kan di brand saya sendiri yang saya pegang sendiri kan ya cukup lumayan ramai gitu ya peminat. Jadi ya mungkin karena apa namanya, Atau mungkin Kang Niko terlalu fokus karena yang belinya cewek. itu
Jadi gitu lah. ya, jadi berasa cerita Cinderella gitu yang nyari dulu sepatu. Ini pas nggak Mbak? Wah, kalau saya pasti bakal banyak sekali modus di sana. Ya setelahnya kan dipasangin gitulah ke kakinya gitu. Iya, bener itu pasti akan jadi hal yang wajib saya lakukan. 2 tahun ya Kang Niko ya. 2 tahun. Oke, bareng saya juga di sana berarti. Dulu resignnya duluan siapa nih? Saya lupa. Kalau saya kebetulan di tahun 2015. Sama, saya juga 2015. Saya bulan Mei. Saya sebelum bulan puasa waktu itu. Ya, sama berarti. Kurang lebih sama ya. Berarti di tempat itu ternyata kita. Berarti ngajai dulu. Saya dulu ya. Soalnya saya pernah menyaksikan perpisahannya gitu. Oh, menyaksikan perpisahan. Oke. Bener. SPB 2 tahun itu salah satu suka dukanya ya. Dan kalau misalkan diceritakan pasti kita akan ngobrol sampai jam 12 malam atau sampai pagi kalau karena banyak sekali ya. Kalau di tempat kita dulu kan setiap pagi kita punya acara dulu sebelum si toko benar-benar buka kan. Iya. Kita punya banyak acara untuk sekedar mendekatkan antar karyawan kan saat itu ya. Jadi ya masih cukup enak lah. Nggak tahu nih untuk sekarang di masa-masa PPKM seperti ini. Mungkin berbeda juga. Yang jelas di dunia ini ternyata ada jenis pekerjaan yang namanya SPB gitu ya. Tapi nggak pakai U. Kalau pakai U beda lagi. Nanti mungkin saya juga punya teman untuk yang bekerja di SPBU. Nah, cerita kehidupan Kang Niko ini berlanjut teman-teman ya. Setelah setelah resign di tempat tersebut sebagai SPB. Oh iya, pas waktu SPB itu ada pacar di satu pekerjaan. Ada lah. Oh ada. Oh ya, Kang Niko ini belum nikah ya. Nanti saya cantumkan juga Facebooknya, IG-nya silahkan. Oke, ada biasa lah, ada di gitu ya. Cinlok. Biasanya sama SPG lagi atau karyawan di sananya? Saya SPG. Sama SPG-nya pasti. Wah, banyak loh SPG cantik-cantik. Bener ya. Oke. Nah, setelah keluar dari tempat tersebut dari swalayan, otomatis kan Kang Niko punya pengalaman sebagai SPB tadi, terus juga saya juga keluar dari sana juga, kita berpisah ya, tapi masih tetap sering kontekan. Nah, setelah itu kemana Kang Niko? Kebetulan saya waktu itu langsung melamar ke salah satu perusahaan tol gitu ya. Perusahaan tol ya. Ya. Perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya? Lalu lintas gitu. Benar. Pokoknya gitu. Intinya yang jaga jalan tol lah, saya kurang tahu apa namanya itu. Apa namanya? Itu di waktu itu disebutnya apa? Disebutnya tuh Pultol atau PLTT. Oh, PLTT. Oke. Karena pas saat itu kebetulan juga, ya bukan kebetulan sih, memang sudah dibangun juga tol Cipali ya, yang kebetulan dan tidak kebetulan juga, memang sengaja ada yang pintu tolnya di Sumberjaya. Oh iya. Ya, yang ke arah yang kalau saya kebetulan di Kertajati. Yang di Kertajatinya ya. Jadi dari tol-tol tersebut kan ada pintu-pintu tol yang memang menuju ke arah Majalengka, ada di pintu tol Kertajati, ada pintu tol Sumberjaya ya gitu. Jadi ya kebetulan saat itu Kang Niko selesai di Toserba sebelumnya, jadi melamarlah di sana ya, untuk menjaga pintu. Tidak menjaga pintu juga ya, ada posnya. Ya pokoknya kalau bahasa kasarnya mah kasir lah gitu. Kasirnya ya, oke. Kalau setiap itu zaman Kang Niko ya, sekali lagi zaman Kang Niko berapa sih? Kebetulan di 3 shift. 3 shift. Jamnya dari 8 jam.
Ya paham, maksudnya dari jam iya. jam 8 sampai jam sekian gitu. Berarti shift 1 atau shift pagi itu dari jam 6 sampai jam 2. 6 sampai jam 2. Terus jam 2 sampai siang atau shift keduanya dari jam 2 sampai jam 10 malam. Dan selanjutnya nyambung Mas, 10 sampai jam 6. Oke. 8 jam. Yang ini mungkin saya yang kurang paham atau juga tidak tahu nih. Itu kan biasanya pintu tol kan keluar area itu kan cukup jauh juga. Ya, terus juga kalau dalam tolnya kan kita nggak bisa bawa sepeda motor nih, misalkan mau kerja itu kita kemana dulu nih? Kalau kita atau karyawan gitu ya, tolnya kan nggak mungkin ya kita bawa motor ke dalam tol gitu. Iya, nggak mungkin kan? Kebetulan kita sendiri ya di perusahaan yang saya waktu itu bekerja. Jadi tempat kita atau kantornya kantornya kan ada gerbang gitu ya, pintu tol. Nah di pintu tol itu di kiri jalannya ada kantor gitu lah, khusus karyawan. Nah ya terus menuju ke sananya naik motornya biasanya? Kita sendiri karyawan gitu bisa pakai motor gitu masuk. Bisa masuk ya. Memang bisa. Ya, tapi kalau misalkan maaf nih anggap aja bodoh ya saya ya, memang bodoh gitu. Wah, saya mau lewat nih di jalur utama, tiba-tiba di sebelah depan ada razia misalnya. Akhirnya saya belok ke tol, pura-pura jadi karyawan, nggak bisa. Kalau misalkan orang umum nggak bisa ya? Orang umum nggak bisa, pasti kena tilang. Ya, tetangga saya soalnya begitu. Iya. Pernah ada kan? Iya. Sampai mau masuk ke pintu tol. Gitu kan? Iya, tetangga saya juga pernah gitu ceritanya. Jadi ada salah satu tetangga lah, gara-gara takut ditilang, dia belok ke jalan tol, masuk ke itu. Sengaja atau sengaja karena takut gitu. Ya memang sengaja dan nggak tahu kalau tol nggak bisa masuk motor, sepeda motor gitu ya. Jadi ya akhirnya double tilang. Gitu. Iya. Jadi yang belum tahu sama seperti saya, jadi ketika dari mana kok karyawannya bisa masuk, ternyata memang boleh ya. Ada kantor di sekitar pintu tolnya. Oke, jadi ada beberapa juga yang ada khusus untuk karyawan nih jalannya. Ada jalan khusus karyawan. Oke. Terus misalkan masuk jam 6 nih. Ya, berarti kita udah standby di sana jam? Kebetulan waktu itu tuh diharuskan setengah jam sebelum waktu setengah jam. bekerja. Oke, setengah jam sebelum waktu bekerja. Nah, ini mungkin kalau menurut saya, tapi nggak tahu, agak horor juga ya 8 jam di satu posnya itu sendiri. Satu pos itu ya sendiri. Ya. 8 jam. 8 jam. Pegel juga dong. Iya sih, kalau dibilang pegel ya pegel. Iya. Itu boleh dengerin musik atau? Kebetulan ada fasilitas. Ada. Fasilitas radio. Tipe gitu. Iya, dan nggak boleh ketiduran. Nggak boleh. Oke. Kita menjaga pintu tol, mengoperasikan pintu tol lah. Iya, ada pelang pintunya. Kalau saat itu udah zamannya e-tol belum kartu? Kalau pas saya pertama masuk sih belum. Jadi masih manual dibayar. Cash. Oke. Berarti tapi ngalamin masa peralihan berarti dari cash ke kartu. Iya, ngalamin. Apa kendalanya tuh kalau bagi karyawannya sendiri? Itu kendalanya pas waktu awal-awal pertama pergantian gitu. Jadi kan itu belum paham ya. Belum banyak yang paham gitu ya. Sosialisasi penggunaan e-tol sendiri. Jadi ada yang belum nggak bisa pakai atau harus
harus isi ulang nggak tahu gitu. Oh iya iya. Kan harus apa namanya, harus ada saldonya Oh kalau iya. tol gitu. Itu pernah nggak satu momen misalkan jadi antri panjang gara-gara satu orang nggak tahu? Pernah ya. Sering lah. Sering. Iya. Ya Kak, kalau saya ingat di tempat kerja kita, di tempat kerja di swalayan sebelumnya kan, sebelumnya kita pakai parkiran yang manual ya, dan beralih jadi palang pintu otomatis. Itu juga banyak masalah. Itu aja yang notabene satu gedung banyak masalah ya, karena kan kadang orang tuh tidak terbiasa dengan begitu datang pijit tombol, keluar stroke sendiri, terus nunggu itu keluar, dan saya sendiri bukan bermasalah di itunya sih. Kalau saya kan biasanya di tempat itu kan belum ada palang pintu tuh, tiba-tiba ada palang pintu. Pas ada mobil mijit mau masuk, setelah si mobil lewat, saya lupa bahwa di sana ada palang pintu juga. Wah, begitu. Nah, iya benar itu banyak sekali saya korbannya. Di sana juga ada lah, sering kepentok palang. Iya, sama, sampai akhirnya palangnya dikasih bantalan karet biar tidak terlalu sakit gitu kan. Iya, kepala kan lumayan gitu. Iya lumayan soalnya. Iya, saya awal-awal kita kan kerja kurang lebih 8 jam, kayaknya sekitar 7 jaman kita sakit kepala gitu, pening gitu. Dan malunya nggak cukup 7 jam, sampai sekarang pun kadang malu saya. Gara-gara CCTV gitu ya. Iya, benar. Iya. Itu, nah, ada pengalaman horor nggak? Yeah.